Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Sulihin dengan nomor NIM 2018-12028. Di sini saya akan menjelaskan pengulangan materi minggu lalu, yaitu konflik dan negosiasi. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu konflik. Konflik merupakan suatu proses yang terjadi ketika tujuan seseorang atau suatu kelompok terhalangi oleh tujuan orang atau kelompok lain. Dapat dikatakan konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwasanya konflik merupakan percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan konflik sendiri itu yang sering kita jumpain yaitu konflik sosial, yang dimana konflik sosial itu sendiri merupakan pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Dapat dikatakan konflik merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Selanjutnya yaitu destruktif atau konstruktif. Dua kata tersebut merupakan sifat dari konflik itu sendiri, yang dimana sifat tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu destruktif dan konstruktif. Yang pertama yaitu konflik dan destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, seperti yang telah dialami, yaitu diantaranya seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konflik konstruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat yang menghasilkan suatu perbaikan, misalnya seperti perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tingkat optimum konflik. Di sini dapat kita lihat pada layar yaitu tingkat kinerja tinggi, maka titik optimumnya pun akan maksimal, yang dimana apabila tingkat kinerjanya rendah, maka titik optimum yang diperoleh yaitu tinggi. Dapat dijelaskan pada berikutnya, yaitu bagaimanapun juga konflik merupakan suatu hal yang memakan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain untuk menyelesaikannya. Kalau ini sering terjadi dan penyelesaiannya berlarut-larut, akan memperlemah kedudukan pihak-pihak yang saling konflik dan organisasi sebagai keseluruhannya. Pihak-pihak menjadi lemah dan lesu untuk melaksanakan tugas-tugas sampai konflik tersebut terselesaikan dan memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, penyesuaian secara cepat konflik yang terjadi sangat diperlukan apabila diinginkannya agar komunikasi tidak lagung atau stagnan. Masalahnya sekarang adalah bagaimana seorang atasan atau seorang
manajer dapat mengelola tingkat konflik untuk menghasilkan prestasi organisasi maksimum. Selanjutnya yaitu sesuai dengan gambar pada saat yang sebelumnya, yaitu itu dapat digambarkan sebagai hubungan antara konflik organisasi dan prestasi, yang dimana bila tingkat konflik terlalu rendah, prestasi organisasional akan ladung atau mengalami stagnisasi. Organisasi terlalu lambat menyesuaikan diri dengan berkembangnya permintaan atau perubahan lingkungan, dan kelangsungan hidupnya terancam. Bila tingkat konflik terlalu tinggi, kekacauan, balauan, dan perpecahan juga membahayakan kelangsungan hidup organisasi. Seorang atasan atau manajer perlu berusaha untuk mencapai tingkat optimal, yaitu tingkat fungsional konflik terlalu tinggi, di mana prestasi organisasi menjadi maksimum. Maksudnya di sini maksimum tidak baik, karena konflik yang ditimbulkan yaitu terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu strategi mengatasi konflik. Di sini terdapat 5 poin, yaitu terdapat kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi. Di sini kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, kompetisi. Kompetisi merupakan tidak ada yang mau mengalah dan butuh bantuan mediator. Maksudnya di sini adalah strategi kompetisi ini menggunakan pendekatan menang kalah, yang dimana satu pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan pihak lawan. Strategi ini menjadi pilihan yang terbaik karena seringkali meningkatkan produktivitas kedua belah pihak yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam strategi ini, yang perlu diantisipasi adalah aturan yang jelas tentang etika berkompetisi supaya tidak bersifat saling menjatuhkan dengan berbagai cara. Diperlukan juga sebuah tindakan tegas untuk menyelesaikan konflik tanpa bekerjasama dengan pihak lain, bahkan dengan mengorbankan pihak lain. Dengan kata lain, strategi kompetisi ini adalah strategi saya menang, Anda kalah, atau I win, you lost. Selanjutnya yaitu akomodasi, yang dimana mempersilahkan pihak lain mencapai tujuannya. Maksudnya merupakan strategi akomodatif ini mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konflik. Strategi ini dapat digunakan ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai, tanpa konflik, dan mengabaikan keinginan diri sendiri dengan memuaskan kebutuhan orang atau kelompok. Biasanya, strategi ini dilakukan oleh pihak lain yang lebih profesional atau memiliki solusi tepat dalam mengatasi konflik. Dengan kata lain, strategi akomodatif ini merupakan saya kalah, Anda menang, atau bahasa lainnya adalah I lost, you win. Selanjutnya yaitu menghindar. Menghindar ini, dalam hal ini, kedua belah pihak menolak untuk mencari jalan keluar, bertingkah no problem, dan bisa juga sebagai bentuk penundaan proses pembicaraan konflik dalam upaya mengontrol emosi. Maksudnya adalah suatu upaya untuk menunda konflik dengan menghindar peraturan, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, kita juga diharapkan masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Pada umumnya, mereka yang aktif menghindar konflik memiliki harga diri yang rendah atau memegang posisi atau jabatan yang rendah.
dan juga tidak berdaya dalam menghadapi konflik secara langsung. Dalam strategi ini tidak ada pihak jadi pemenang dan juga tidak ada pihak yang kalah atau disebut juga sebagai no win no loss. Selanjutnya yaitu kompromi. Kompromi dalam hal ini yaitu tawar-menawar atau negosiasi, solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan jalan tengah. Maksudnya adalah kompromi kompromi ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak yang sedang dalam konflik, bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya. Karena mereka menginginkan demi agar menjaga hubungan dan kepentingan bersama, agar dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu biasanya strategi ini dilakukan oleh orang-orang dengan kekuatan yang setara dan memiliki tujuan yang sama. Strategi ini juga dilakukan ketika pemilik bisnis sedang dalam proses negosiasi dalam kontrak bisnis atau terjadi pemungutan suara, yaitu voting. Dalam strategi ini tidak ada pemenang atau pecundang atau no win no loss dalam suatu konflik. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini dapat dikatakan solusi win-win, yaitu tujuan kedua belah pihak tercapai. Kolaborasi dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang menghadapi konflik, yang dimana tujuannya merupakan untuk memuaskan semua pihak yang sedang konflik dan juga menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Diperlukan diskusi bersama tentang permasalahan dan mencari solusi terbaik serta diperlukan kejujuran, kepercayaan, dan komitmen dari semua pihak. Gaya kolaborasi ini cara yang sangat berguna untuk menggabungkan wawasan dari orang-orang yang perspektif yang berbeda tentang suatu masalah, sehingga dapat menghasilkan sebuah komitmen yang kuat dari masing-masing pihak. Dengan kata lain, dapat dikatakan strategi kolaborasi ini merupakan saya menang, Anda menang, atau I win, you win. Namun dalam kolaborasi ini perlu hati-hati karena tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan strategi ini karena banyak memakan waktu untuk bisa mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya yaitu sebelumnya dapat kita lihat dalam set yaitu kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar akomodasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu negosiasi, yang dimana tidak setiap konflik bisa diselesaikan dengan cara negosiasi. Dan kita akan membahas negosiasi. Negosiasi merupakan proses di mana kedua belah pihak atau lebih yang berkonflik bertemu untuk melakukan penawaran atau kesepakatan dalam rangka menyelesaikan perbedaan yang ada. Dapat dikatakan definisi negosiasi secara formalnya dapat diartikan berupa suatu proses komunikasi di mana dua orang atau lebih dengan tujuan yang berbeda melakukan suatu proses timbal balik yang melibatkan pertukaran sesuatu antara dua orang atau lebih agar mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Dapat kita simpulkan bahwasanya seseorang dengan kemampuan negosiasi yang baik dapat memahami dan mengenali aspek kemampuan negosiasi berupa kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapinya. Kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi. Maksudnya
adalah kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Selanjutnya yaitu strategi tawar-menawar, yang dimana strategi tawar-menawar ini terbagi menjadi 2 poin, yaitu distributif dan integratif. Yang pertama yaitu distributif atau situasi kalah menang. Di sini contohnya seperti kita membagi kue. Maksudnya adalah di sini ciri yang paling jelas ditunjukkan bahwa bahwasanya strategi ini berjalan di bawah zero sum, yang dimana artinya perolehan apapun yang saya dapatkan adalah dengan mengorbankan diri kita dan sebaliknya. Jadi hakikatnya tawar-menawar ini merupakan menegosiasikan siapa pendapat bagian dari sebuah kue yang besarnya sama dan tetap atau fixed fee. Dengan kue itu yang dimaksudkan adalah bahwa tiap-tiap pihak yang saling menawar meyakini hanya ada sejumlah barang atau jasa untuk dibagi, karena kue tetap adalah permainan zero sum, dalam arti bahwa setiap $1 di saku salah satu pihak adalah $1 yang keluar dari saku lawan tawar menawar dari pihak lainnya. Ketika para pihak meyakini kuenya tetap, maka cenderungnya melakukan penawaran distributif. Contohnya seperti yang diambil dalam negosiasi buruh manajemen mengenai upah. Selanjutnya yaitu integratif atau situasi menang-menang atau win-win. Berkebalikan dengan tawar-menawar distributif, tawar-menawar integratif dilakukan atas dasar asumsi bahwa ada satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan win-win solution atau saling menguntungkan. Dalam lingkungan intraorganisasi, tawar-menawar integratif lebih dipilih daripada negosiasi distributif. Hal ini terjadi karena negosiasi integratif menjaga hubungan jangka panjang. Tawar-menawar integratif mengikat para perunding sekaligus memungkinkan mereka untuk meninggalkan meja perundingan dengan perasaan kemenangan. Tawar-menawar distributif cenderung membangun kebencian dan memperdalam perpecahan ketika orang harus bekerja bersama lagi di masa depan. Maka dari itu lebih banyak seseorang lebih milih tawar-menawar dari segi integratif. Ini merupakan area tawar-menawarnya, yaitu titik awal Anda, titik awal kita, titik target kita, titik mempertahankan terakhir kita, dan di sini terdapat area kemungkinan terjadi kesepakatan. Dapat dikatakan kita dan lawan itu sangat bertolak belakangan. Maka dari itu dipertemukanlah di tengah-tengah, yaitu pada kesepakatan. Kemudian yaitu kita akan membahas negosiator efektif, yang dimana terdapat beberapa, yaitu ada 6 poin. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu persiapan. Artinya sangat penting untuk mengetahui betul siapa lawan bicara dan bidang apa yang mungkin mereka ingin kompromikan. Kita juga harus mengetahui batasan sendiri dengan mengetahui hal maksimal apa yang berani Anda berikan atau lakukan untuk mendapatkan yang diinginkan. Kemudian yaitu yang kedua, komunikasi jelas, yang dimana utarakan hal yang diinginkan dan dikorbankan kepada lawan bicara
secara terang-terangan. Ini tidak hanya berlaku untuk komunikasi verbal, tetapi juga untuk komunikasi secara tertulis. Apabila kita tidak melakukannya, ini akan menggiring pada konflik di masa yang akan datang. Akan ada pihak yang merasa dicurangi akibat ketidakjelasan negosiasi. Maka dari itu, komunikasi yang disampaikan harus jelas. Kemudian yaitu yang ketiga, jadi pendengar yang aktif. Dalam bernegosiasi, pembicara memang penting, tetapi jangan lupa bahwa pendengar juga sama pentingnya. Jadilah pendengar yang aktif, yang benar-benar fokus pada pembicara, memahami pesan mereka, memahami informasi, dan merespon dengan tepat. Kita harus fokus pada keinginan pembicara untuk sepenuhnya memahami mereka. Ini adalah bahan yang diperlukan untuk berhasil dalam bernegosiasi. Yang keempat yaitu kerja tim dan kolaborasi. Untuk mencapai kesamaan dan skenario win-win, penting untuk memiliki rasa kerja tim dan kolaborasi. Apabila terlalu fokus pada diri sendiri dan tujuannya yang diinginkan tanpa memberi perhatian pada keinginan orang lain, kita akan pulang tanpa hasil. Pahami betul bahwa ketika berkolaborasi artinya bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan kedua belah pihak. Ini akan menumbuhkan rasa percaya dan energi positif yang berujung konklusi sukses. Yang kelima yaitu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah adalah kunci berikutnya dalam negosiasi efektif. Ketika bernegosiasi, kita akan menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkannya. Bahkan tak jarang juga di tengah negosiasi terjadi hal-hal di luar prediksi. Misalnya kita membutuhkan tambahan barang namun tak ingin ada perubahan harga. Mendengar permintaan kita, vendor akan menolak dengan cepat. Oleh karena itu, lakukan penyelesaian masalah dan negosiasi ulang dengan mengurangi atau menambah beberapa hal. Yang terakhir yaitu dalam negosiator efektif merupakan kemampuan mengambil keputusan, yang dimana memiliki kemampuan kuat dalam mengambil keputusan akan membantu kita dalam menyegel kesepakatan. Dari daftar yang kita inginkan, kemukakan satu persatu sambil membuat lawan bicara merasa nyaman dengan hal-hal yang kita negosiasikan. Kemudian yaitu proses dalam negosiasi adalah yang dapat kita lihat persiapan dan perencanaan, penetapan aturan dasar, penjelasan dan penilaian, tawar-menawar dan pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah penutup dan penerapan. Berikutnya adalah pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan suatu usaha untuk melibatkan pihak netral dalam rangka penyelesaian konflik. Proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga disebut mediasi, sedangkan pihak yang ketiga yang berperan sebagai penengah disebut mediator. Maka dalam hal ini, pihak ketiga dapat dikatakan juga sebagai mediator. Peran mediator dalam mediasi menjadi penengah yang tidak memihak sehingga netralitas sangat diperlukan agar menjamin lancarnya mediasi. Dapat dikatakan mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian suatu permasalahan. Terdapat juga ciri-ciri mediator yaitu yang pertama netral, membantu para pihak, dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dapat disimpulkan, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Maksudnya jenis-jenis dari poin sebelumnya itu terdapat dua, yaitu mediasi dan
arbitrasi, yang dimana mediasi telah kita singgung sebelumnya, yaitu yang dimana mediasi merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau mediator. Dapat dikatakan mediasi ini merupakan cara kekeluargaan atau cara musyawarah dalam penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya yaitu arbitrasi atau arbitrase, yang dimana merupakan peran selaku pihak ketiga dalam arbitrase, tetapi arbitrasi ini tidak seperti mediator, yang dimana mediator hanya memberi masukan atau solusi saja, akan tetapi arbitrasi ini juga memiliki kebijaksanaan dalam memberi keputusan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dapat dikatakan arbitrase ini merupakan pihak yang dapat memutuskan suatu dari keputusan mediasi tersebut. Selanjutnya dapat kita lihat sebuah kota, yaitu pihak ketiga, yaitu tinggi, tingkat kontrol terhadap proses, rendah, tingkat kontrol terhadap keputusan, arbitrasi, mediasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.